Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai kepemimpinan. Sebelum lebih jauh, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aldiman Pasaribu, Marta Roto Purba, Restina Purba, dan saya sendiri, Fania Regina Putri. Baiklah, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Menurut Fiedler, tahun 1970, pemimpin ialah seseorang yang berada dalam kelompok sebagai pemberi tugas atau sebagai pengarah dan mengkoordinasikan kegiatan kelompok yang relevan, serta sebagai penanggung jawab utama. Menurutnya, dalam sebuah organisasi, ada pemisahan yang jelas di mana ada orang yang memberi tugas pemimpin dan ada yang diberi tugas bawahan. Orang yang dipisahkan dari kelompoknya untuk dijadikan pemimpin adalah seseorang yang memiliki atribut seperti kewibawaan, kekuasaan, kewenangan, keterampilan khusus, status, dan lain-lain. Menurut Davis, tahun 1981, kepemimpinan ialah kemampuan untuk membujuk orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara antusias. Dengan demikian, kepemimpinan merupakan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam membujuk orang lain agar orang tersebut mau bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Terry dan Franklin, tahun 1982, kepemimpinan ialah hubungan di mana seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas yang saling terkait guna mencapai tujuan yang dikehendaki pemimpin dan atau kelompok. Definisi tersebut cenderung menekankan pada hubungan di antara orang yang mempengaruhi, yakni pemimpin, dengan yang orang yang dipengaruhi, yakni bawahan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pemimpin bisa disimpulkan sebagai orang yang berwewenang untuk menugaskan dan berkemampuan untuk mempengaruhi bawahannya melalui suatu pola hubungan yang baik. Demi tercapainya tujuan, kepemimpinan merupakan seni untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang demi tercapainya tujuan. Kepemimpinan dan pemimpin merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pencapaian tujuan yang efektif, di mana kepemimpinan berperan sebagai proses dan pemimpin berperan sebagai pusat subjek. Kepemimpinan yang efektif biasanya dicerminkan oleh pemimpin yang baik. Organisasi yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak berketerampilan manajerial yang baik akan menyebabkan kepemimpinan organisasi menjadi tidak efektif. Terdapat 3 aspek yang mendominasi dalam kepemimpinan, yaitu orang, pengaruh, dan tujuan. Dalam hal ini, kepemimpinan muncul di antara orang-orang mengikut sertakan manfaat dari pengaruh dan digunakan demi pencapaian tujuan. Pengaruh di sini mencerminkan ketidakfasipan, keterkaitan di antara orang-orang terkait. Pengaruh tersebut dirancang guna mencapai tujuan. Oleh sebab itu, kepemimpinan atau leadership bisa diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan organisasional. Selanjutnya kita masuk fungsi dan sifat kepemimpinan. Berikut ini beberapa 5 fungsi kepemimpinan yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian tahun 1999. 1. Fungsi penentu arah. Setiap organisasi pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, baik yang berjangka panjang, menengah, maupun pendek. Tujuan tersebut akan bisa dicapai dengan suatu kerjasama yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Dalam hal ini, pemimpin harus mengelola setiap sumber dayanya secara efektif, terlepas dari adanya keterbatasan agar arah pencapaian tujuan organisasi menjadi jelas, serta agar pemanfaatan setiap sarana dan prasarana yang tersedia menjadi optimal. Arah yang dimaksudkan di sini tertuang dalam strategi dan taktik yang disusun oleh pemimpin organisasi. 2. Fungsi juru bicara. Fungsi ini menuntut pemimpin untuk memfungsikan dirinya sebagai penghubung antara organisasi dan stakeholders, seperti stakeholders, suppliers, distributors, pemerintah, dan sebagainya. Peran ini sangatlah penting mengingat setiap organisasi pasti membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk dapat bertahan hidup. 3. Fungsi komunikasi. Komunikasi ialah penyampaian suatu pesan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi dikatakan efektif jika pesan yang hendak disampaikan pengirimnya telah diterima dan dimaknai oleh penerima pesan. Sebagai komunikator, pemimpin harus mampu dalam menginformasikan berbagai sasaran, strategi, dan tindakan yang harus dilakukan oleh bawahannya. 4. Fungsi mediator. Berbagai konflik ataupun perbedaan kepentingan di dalam organisasi menuntut hadirnya pemimpin yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul. Pemimpin tidak boleh membiarkan berlarutnya suatu konflik, sehingga harus senantiasa berupaya untuk mengatasinya.
Ketidaktanggapan pemimpin terhadap konflik dapat merusak citranya, serta menurunkan atau bahkan menghilangkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya. Disinilah pentingnya bagi pemimpin untuk berkemampuan dalam memediasi berbagai konflik dan permasalahan secara rasional, objektif, dan netral. 5. Fungsi integrator. Adanya pembagian tugas, pengalokasian dana, daya, dan tenaga, serta kebutuhan terhadap spesialisasi pengetahuan dan keterampilan bisa menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan yang terpecah-pecah, sehingga diperlukan integrator, utamanya di hierarki puncak. Disinilah pimpinan memfungsikan dirinya sebagai integrator. Pada dasarnya, setiap pemimpin merupakan integrator dengan lingkup yang saling berbeda, terlepas dari hierarki jabatannya di organisasi terkait. Dalam konteks tersebut, tingginya kedudukan seseorang dalam hierarki organisasi cenderung berhubungan positif dengan tingkat kepentingan makna dari peran pemimpin selaku integrator. Artinya, semakin tinggi posisi seseorang dalam hierarki organisasi, maka semakin penting makna dari perannya tersebut. Berikut ini ialah beberapa sifat dan ciri dari kepemimpinan yang sukses. Yang pertama, watak dan kepribadian. Watak dan kepribadian yang baik agar para bawahan maupun orang yang berada di luar organisasi mempercayainya. Seorang pemimpin harus mempunyai watak dan kepribadian yang baik. Mereka adalah cerminan dari bawahan, sumber identifikasi, motivasi, dan moral para bawahan. Yang kedua, keinginan untuk melayani bawahan. Seseorang pemimpin harus mempercayai bawahannya, mendengarkan pendapat bawahannya, dan berkeinginan untuk membantu bawahannya tersebut dalam meningkatkan keterampilannya, sehingga karirnya pun akan meningkat. Yang ketiga, memahami kondisi lingkungan. Seorang pemimpin tidak hanya menyadari tentang apa yang sedang terjadi di sekitarnya, tetapi juga harus memiliki pengertian yang memadai sehingga dapat mengevaluasi perbedaan kondisi organisasi dan para bawahannya. Yang keempat, inteligensi tinggi. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir pada taraf yang tinggi. Ia dituntut untuk mampu menganalisis problem dengan efektif, belajar dengan cepat, dan memiliki minat yang tinggi untuk mendalami dan menggali ilmu. Yang kelima, berorientasi ke depan. Seorang pemimpin harus mempunyai visi, intuisi, dan kemampuan yang baik dalam memprediksi, sehingga berbagai kemungkinan bagi organisasi yang dipimpinnya dapat diketahui sejak awal. Yang keenam, sikap terbuka dan lugas. Seorang pemimpin perlu mempertimbangkan berbagai inovasi dan fakta terbaru, tetapi juga harus lugas dan konsisten dengan pendapat yang diyakininya. Pemimpin harus bersedia untuk memperbarui cara kerja lama demi efektivitas dan efisiensi organisasi. Selanjutnya, teori-teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori kontingensi Fiedler. Teori ini berupaya mencocokkan pemimpin dengan kondisi yang memungkinkannya untuk sukses. Model kontingensi yang dihasilkan mencerminkan bahwa efektivitas pemimpin ditentukan oleh 3 variabel, yaitu sebagai berikut. A. Kebutuhan pemimpin. Dalam hal ini, pemimpin termotivasi untuk mencari capaian tugas atau pemuas kebutuhan antar pribadi. Pilihan seorang pemimpin akan orientasi pilihan pemimpin pada tugas ataupun pada orang bisa diukur dengan skala least preferred, coworker atau rekan kerja yang paling tidak disukai. B. Kendali situasi pemimpin. Hal ini berkaitan dengan keyakinan pemimpin bahwa tugas tersebut dapat diselesaikan. Kendali situasi merupakan fungsi dari 1. Posisi kekuasaan pemimpin, yakni sejauh mana ia dapat memberikan penghargaan atau hukuman. 2. Hubungan pemimpin dan anggota, termasuk derajat dukungan bawahan pada pemimpin. Serta 3. Struktur tugas, kejelasan, dan rincian pekerjaan. C. Interaksi antar struktur kebutuhan pemimpin dan kendali situasi pemimpin. Yang mempunyai motivasi tugas cenderung mempunyai unjuk kerja yang terbaik dalam situasi di tempat ia memiliki baik kendali yang tinggi maupun yang rendah. 2. Teori kepemimpinan jalan tujuan. Teori kepemimpinan jalan tujuan atau Path Goal Leadership Theory menjelaskan cara perilaku pemimpin dalam mempengaruhi motivasi dan prestasi kerja bawahannya di berbagai situasi kerja. Teori ini dinamakan sebagai jalan tujuan karena berfokus pada cara pemimpin dalam mempengaruhi prestasi kerja bawahannya terkait tujuan dari pekerjaan dan pengembangan diri, serta jalan menuju pencapaian tujuan tersebut. Dasar teori dari Path Goal adalah teori motivasi harapan yang menyebutkan bahwa motivasi ditentukan oleh harapan atas imbalan dan valensi ataupun daya tarik dari imbalan itu.
Walaupun terdapat sejumlah cara untuk mempengaruhi bawahan, Evans menyatakan bahwa yang paling penting ialah kemampuan pemimpin untuk memberi imbalan dan merincikan hal yang harus dikerjakan bawahan untuk memperoleh imbalan tersebut. 3. Ohio State Leadership Studies. Penelitian mengenai kepemimpinan dimulai pada tahun 1945 yang diprakarsai oleh Biro Urusan dan Penelitian pada Ohio State University. Mereka mencoba mengenali bermacam-macam dimensi dari tingkah laku pemimpin yang efektif. Penelitian dilakukan dengan mengembangkan pertanyaan uraian kelakuan pemimpin atau Leader Behavior Description Questionnaire atau LBDQ. Dari berbagai penelitian yang dilakukan, akhirnya diperoleh gambaran mengenai perilaku pemimpin, yaitu ditemukannya dua dimensi utama dari perilaku pemimpin yang untuk selanjutnya dikenal sebagai consideration atau pertimbangan dan initiating struktur atau orientasi tugas. Consideration mencerminkan derajat dan corak hubungan pemimpin dan bawahannya yang dicirikan oleh adanya sikap saling percaya, penghargaan terhadap gagasan bawahan dan penenggangan terhadap perasaan bawahan. Adapun initiating struktur mencerminkan sejauh mana seseorang pemimpin memberi batasan dan struktur terhadap perannya dan peran bawahannya demi tercapainya tujuan kelompok. 4. Teori kepemimpinan situasional. Pada teori kepemimpinan situasional, meskipun semua variabel situasional atau manajer, bawahan, atasan, ikatan kelompok organisasi, tuntutan kerja, dan waktu terlibat, hal yang paling ditekankan tetaplah hubungan di antara pemimpin dan bawahannya. Di kondisi tersebut, bawahan dapat sangat berperan, yakni lebih dari sekedar sebagai penerima ataupun penolak pimpinan, tetapi juga sebagai penentu seluruh otoritas pemimpin. Teori ini menarik untuk didalami karena adanya perluasan penggunaannya, daya tarik secara intuitif, dan dukungan pengalaman real. 5. Kepemimpinan dalam praktek. Pemimpin dinilai efektif jika bawahannya merespon karena ingin menjalankan tugas dan memperoleh kompensasinya, kemudian menghormati, mematuhi, dan mentaati pemimpinnya tersebut, sehingga dapat bekerja sama secara baik dengannya dan merealisasi berbagai permintaan pemimpin tersebut. Efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh berbagai variabel, mulai dari budaya organisasi, sifat tugas dan aktivitas kerja, nilai, dan pengalaman pemimpin. Efektivitas kepemimpinan itu sendiri dipengaruhi oleh batasan berupa 1. Kepribadian, 2. Pengalaman, 3. Harapan dari kepemimpinan terkait, 4. Harapan dan perilaku atasan, bawahan dan rekan kerja, 5. Karakteristik, 6. Persyaratan tugas, serta 7. Budaya dan kebijakan organisasi. Selanjutnya yaitu menjadi pemimpin yang efektif. Untuk menjadi pemimpin yang sukses, mungkin sulit bagi kita menemukan formulasi yang paling tepat. Thomas Gordion tahun 1997 memberikan beberapa panduan bagi pemimpin untuk dapat mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Beberapa panduan tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Mendengarkan sampai memahami, bersedia membahas, terbuka terhadap gagasan orang lain, menyediakan waktu untuk mendengarkan. 2. Mau mendukung dan membantu menyokong berpihak kepada bawahan dan mau mengingat masalah bawahan. 3. Menggunakan pendekatan kelompok, membantu kelompok mencapai keputusan yang lebih baik, memudahkan kerjasama. 4. Menghindari supervisi terlalu dekat, tidak mendikte dan lain-lain. 5. Mendelegasikan wewenang, mempercayai kreativitas dan lain-lain. 6. Berkomunikasi secara terbuka, tidak merahasiakan sesuatu. 7. Mengusahakan yang terbaik buat bawahannya, dan lain sebagainya. Menurut Georgi R. Terry, ada beberapa ciri pemimpin yang ideal, yaitu sebagai berikut. 1. Mempunyai kekuatan mental dan fisik yang energik. 2. Mempunyai emosi yang stabil. 3. Mempunyai pengetahuan human relation yang baik. 4. Memiliki motivasi yang cukup tinggi untuk kemajuan diri dan perusahaan. 5. Memiliki kecakapan dalam berkomunikasi. 6. Memiliki kecakapan dalam pengajaran. Sementara itu, ukuran perilaku pemimpin dapat dinilai berdasarkan dua dimensi, yaitu perhatian terhadap bawahan atau hubungan kerja dan perhatian terhadap hasil atau tugas. Hubungan antara atasan dan bawahan bergerak melalui 4 tahap berikut ini. 1. Keinginan untuk berprestasi. Bawahan harus menunjukkan produktivitasnya, sehingga atasan akan lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari bawahan untuk peningkatan dan perkembangan karirnya. 2. Kesediaan untuk menerima tanggung jawab.
Tanggung jawab yang ditunjukkan oleh setiap pekerja akan memudahkan pelaksanaan pekerjaan. 3. Kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki setiap karyawan akan menjalin kerjasama yang baik antara pemimpin dan bawahannya. 4. Pengalaman-pengalaman menunjukkan kepercayaan diri dan kemudahan dalam menyelesaikan setiap masalah yang ditemukan di lapangan. Pada intinya, para manajer perlu mengubah gaya kepemimpinannya untuk menyesuaikannya dengan perkembangan di setiap tahapan. Selanjutnya yaitu studi kasus. Pak Rudi baru saja diangkat menjadi kepala sekolah sebuah SD yang baru 3 tahun beroperasi. Ia merasa senang sekali dengan promosi yang ia dapatkan dan merasa percaya diri akan dapat memimpin SD tersebut untuk dapat berkembang. Namun baru-baru bulan memimpin, ia mulai menghadapi permasalahan yang terus berdatangan, mulai dari komplain orang tua soal toilet, kegiatan pembelajaran yang dinilai tidak berkualitas, sarana yang tidak memadai, serta komunikasi dengan guru yang belum berjalan baik. Setiap kali ia menerapkan kebijakan baru, selalu saja ditanggapi dingin oleh staf Pak Rudi. Berupaya menjalankan tugasnya sebaik mungkin, terutama ia fokuskan pada hal-hal yang bersifat administratif. Setelah 1 tahun ajaran ia memimpin sekolah, belum dirasakan perkembangan yang berarti. Komplain-komplain dari orang tua terus berdatangan mengenai berbagai aspek yang ada di sekolah dan menyampaikan tuntutan yang begitu tinggi terhadap sekolah. Komunikasi dengan staf pun belum dapat berjalan dengan baik. Penyelesaian yang dapat dilakukan dalam kasus tersebut yaitu yang pertama, mendengarkan saran para guru dan siswa yang ada di sekolah sampai memahami, bersedia membahas, terbuka terhadap gagasan orang lain, menyediakan waktu untuk mendengarkan. Yang kedua, menggunakan pendekatan kelompok, membantu kelompok mencapai keputusan yang lebih baik untuk memudahkan kerjasama. Yang ketiga, mencoba mengajukan pencairan dana kepada dinas terkait supaya bisa membangun toilet dan alat atau prasarana sekolah yang lebih bagus dan layak. Yang keempat, kepala sekolah harus lebih terbuka, berkomunikasi kepada para staf untuk membantu dan memberikan saran terkait dengan pengembangan sekolah. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai kepemimpinan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!